Kritik pedas dilontarkannya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY), terkait kondisi pemerintahan saat ini. Pada pidato politiknya di hadapan ribuan kader di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023, AHY menyoroti sejumlah isu bangsa mulai dari utang pemerintah yang terus melonjak hingga program food estate. Terkait utang pemerintah, AHY menyinggung besarannya yang melonjak hingga 3 kali lipat dalam 8 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada awal 2023 telah mencapai Rp7.733 triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun, ujar AHY. Kondisi tersebut menurutnya sebagai dampak dari keuangan negara yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan persoalan ekonomi Indonesia menjadi semakin rumit. Pemerintah saat ini terlalu banyak menggunakan anggaran negara untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada kehidupan wong cilik, tegas Agus Harimurti Yudhoyono. Utang pemerintah yang semakin menggunung tersebut semakin memberatkan masyarakat, karena merekalah yang membayar utang tersebut melalui pajak yang dibayarkan. Di bidang politik, saat ini Indonesia dihadapkan pada ujian terkait dengan munculnya isu penundaan pemilu 2024 sebagai imbas dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan pemilu 2024 yang tengah berjalan mengusik akal sehat dan rasa keadilan. Dan putusan itu terbit setelah rangkaian beberapa isu lainnya, seperti isu Presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga sistem pemilu proporsional tertutup, jelas AHY. Menurutnya, jika pemilu 2024 dipaksakan ditunda, ke depan justru tak akan ada yang memimpin Indonesia. Pasalnya, sesuai konstitusi pemerintahan era Jokowi akan berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 setelah 5 tahun bekerja. Kalau pemilu sampai ditunda, apa ia ada PIT pelaksana tugas presiden? Apa ia akan ada ratusan PIT anggota DPR RI dan DPD RI, serta ribuan PIT anggota DPRD? Kalau di negara kita ada PIT presiden, dan ribuan PIT wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan kaosnya situasi nasional kita, AHY. Pada kesempatan itu, AHY juga berharap agar TNI hingga Badan Intelijen Negara, BIN, bersikap netral di pemilu 2024. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum lainnya juga harus menunjukkan sikap netralnya pada pemilu. Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral, baik TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta badan-badan usaha milik negara, ungkap putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Menurutnya, pemilu 2024 akan berlangsung damai jika para aparatur negara bersikap netral, begitu juga dengan pihak penyelenggaranya, seperti KPU dan Bawaslu untuk bersikap independen. Menang atau kalah akan diterima, jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif. Karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu. Intinya adalah hadirnya keadilan politik. Itulah hukum yang berlaku. Ingat, no justice, no peace, tegasnya. Politikus senior PDIP, Junimat Girsang meminta agar AHY membuktikan program pemerintahan mana yang tidak berdampak pada wong cilik. Pertama, kalau ada statemen yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu mengaku, jika di daerah pemilihan, Dapil, Sumatera Utara banyak wong cilik yang senang dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan, berharap Jokowi bisa menjadi presiden di periode selanjutnya. Saya misalnya, Dapil Sumatera Utara hampir 99% wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi. Bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan, sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja Pak, itu di bawah loh grassroots walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945. Bertanya kok hanya 2 periode, ungkapnya. Itulah bagaimana rakyat, itu wong cilik sangat sayang dengan Pak Jokowi, imbuh Junimat. Soal program food estate Jokowi tak berjalan dengan baik, dia meminta agar AHY menunjukkan bukti. Agar AHY berbicara sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Food estate yang mana yang tidak berhasil, tunjukkan dong, pernah ada food estate di Humbang, di Tapanuli ada tuh hidup. Terus yang mana food estate-nya?
Jadi bukan hanya by data tapi de facto kita bicara enggak usah fitnah-fitnah lah, ungkapnya. Junimat berharap agar seluruh pihak untuk mendukung program pemerintahan Jokowi. Tanpa perlu membahas masa lalu dan membuka persoalan di masa lampau. Kita mestinya mendukung pemerintahan, harus move lah. Kita minta move on aja lah kita ini. Enggak perlu pembusukan, kalaupun pembusukan enggak bau juga, makin harum, kalau busukkan bau, tapi ini makin harum, ucapnya. Dia menilai menjalankan sebuah program dan pemerintahan tak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Namun, Junimat menegaskan, keberhasilan pemerintahan Jokowi sudah terbukti. Salah satunya dengan adanya pembangunan di Papua yang berjalan dengan baik. Sehingga, masyarakat Papua sangat menyayangi Jokowi. Pemerintahan itu tidak seperti membalik tangan. Orang Papua coba lihat pasti semua sayang Pak Jokowi, tutupnya.